Katanya ada surga tersembunyi di Gunung Palung Roblox dan hari ini gue bakal nyari tempat itu. Wah, ternyata beneran ada tempat rahasia di sini. Serius, ini bagus banget. Gue bahkan gak nyangka Roblox bisa punya tempat sekeren ini. Dari tadi, gue cuma diem lihat sekeliling basecamp ini, suasananya terlalu tenang. Terlalu indah, kayak nyimpen sesuatu. Dan menurut rumor yang gue dengar, di puncak Gunung Palung ini ada sebuah tempat rahasia yang hampir gak pernah ditemukan pemain Roblox. Tapi gak semua orang bisa sampai ke sana. Jadi hari ini gue bakal coba mendaki gunung ini dan mencari apa yang sebenarnya tersembunyi di atas sana. Udara di sekitar air terjun dingin dan bikin merinding. Suara gemericik airnya malah bikin suasana tambah misterius. Rasanya kayak papan ini sengaja nuntun gue ke sesuatu yang besar. Tapi apa yang bakal gue temuin di atas sana? Gue juga belum tahu. Oke, waktunya lanjut ke pendakian dan melihat apa yang tersembunyi di balik Gunung Palung ini. Gue mulai jalan pelan ke arah gapura pendakian dan makin dekat, suasananya makin aneh. Tadi di basecamp masih terasa santai, tapi sekarang rasanya kayak ada sesuatu yang lagi ngeliatin dari atas gunung. Gapuranya kelihatan tua, tapi juga megah. Seolah-olah ini bukan sekadar pintu masuk biasa. Dan jujur aja, gue mulai ngerasa ini bukan pendakian biasa, tapi udah terlanjur sampai sini. Jadi, kita lanjut. Sekarang, gue udah masuk gapura. Rasanya langsung beda begitu melewatinya. Sebelum gue bener-bener mulai naik, gue berhenti dulu di gapura. Rasanya aneh, kayak ada sesuatu yang harus gue perhatiin. Jadi gue balik lagi sedikit, lihat-lihat sekeliling basecamp, pohonnya tinggi-tinggi. Air terjunnya masih gemericik dan cahaya matahari yang tembus di antara pepohonan bikin suasana makin magis. Rasanya tempat ini nyimpen banyak rahasia. Dan gue cuma baru ngintip sedikit aja. Gue sempat nemuin satu bangunan modern di dekat sini. Dan itu bikin gue berhenti. Aneh banget, ini di tengah gunung tapi ada bangunan kayak gini. Jadi gue mutusin balik dulu ke arah gapura. Karena gue mulai ngerasa ada yang janggal di tempat ini. Gue jalan lagi, pelan balik ke arah gapura sambil masih mikirin bangunan modern tadi. Semakin dekat, suasana di sekitar mulai terasa beda lagi. Kayak tenang, tapi justru terlalu tenang. Dan akhirnya gue sampai lagi di depan gapura itu. Astaga, lihat itu, ada air terjun di sini juga. Dan gak kalah indah sama yang di basecamp. Sekarang jalannya mulai agak landai. Jadi gue bisa sedikit tarik napas sambil nikmatin pemandangan sekitar. Pohon-pohon tinggi masih berdiri di samping. Suara air terjun yang tadi terdengar samar-samar bikin suasana makin tenang. Tapi walaupun jalannya gampang sekarang, gue tetap penasaran apa yang bakal gue temuin begitu mulai mendaki lagi ke puncak Gunung Palung. Jalannya sekarang lurus dan sejauh mata memandang belum ada rintangan sama sekali. Tapi justru itu yang bikin gue agak aneh, terlalu mulus buat sebuah pendakian di gunung kayak gini. Gue cuma terus jalan ke depan sambil ngeliat sekitar yang masih dipenuhi pepohonan tinggi dan cahaya yang masuk dari celah-celah daun. Tapi di kepala gue cuma satu pikiran, jangan-jangan ini cuma tenang di awal sebelum sesuatu yang lebih besar muncul di depan. Gila, ini trek mulai berubah. Di depan gue sekarang ada bata-bata besar yang harus dilewatin satu-satu. Dan di sela-selanya ada aliran sungai kecil yang airnya jernih banget. Gue harus hati-hati banget lewat sini. Soalnya kalau salah langkah bisa langsung kepleset. Tapi anehnya, walaupun medannya mulai susah, pemandangannya malah makin indah. Anjay, sekarang mulai kerasa rintangannya. Jalannya nggak lagi mulus kayak tadi. Gue harus pelen-pelen lewat sela batu dan akar-akar pohon. Tapi yang bikin gue berhenti sejenak, di sini ada jamur-jumur besar berwarna ungu. Estetik banget, kayak bukan tempat biasa di Roblox. Cahaya yang masuk bikin warnanya makin hidup, kayak dunia lain. Tapi walaupun indah, gue nggak boleh terlalu lama di sini. Kita lanjut lagi, karena gue yakin masih banyak hal yang belum gue temuin di atas Gunung Palung ini. Jalannya sekarang mulai menurun. Gue harus pelen-pelen turun karena medannya agak licin. Tapi gila,
Di depan mata gue ada air terjun lagi. Yang beda, lebih besar, lebih megah, dan suaranya lebih keras. Airnya jatuh deras banget ke bawah, bikin kabut tipis yang bikin suasana makin keren. Gue bener-bener gak nyangka Gunung Palung ini seindah ini, tapi juga bikin makin penasaran, apalagi yang masih disembunyiin di atas sana. Oke, gue lanjut turun sekarang, dan medannya bener-bener bagus banget, bikin pengen jalan terus. Tapi, wih, lihat itu, di depan ada jembatan dari batang pohon besar yang harus gue lewati. Rasanya ngeri-ngeri sedap, karena di bawahnya ada sungai kecil yang mengalir deras. Tapi justru momen kayak gini yang bikin pendakian di Gunung Palung seru banget. Hati-hati, tapi tetap nikmatin pemandangannya. Jadi estetik banget WI. Gue terus jalan, dan sejauh mata memandang, gue lihat satu hal yang bikin gue berhenti lagi. Di depan sana ada gua, dan kayaknya ini bukan gua biasa yang bisa dilewatin santai. Gelap, masuk ke dalam tebing, dan kelihatan kayak satu-satunya jalan buat lanjut ke area berikutnya. Oke, gue baru aja lewat gua tadi, dan sekarang di depan gue, trek berubah lagi. Jalannya lurus, tapi di kiri kanan masih dipenuhi beta-beta besar yang bikin jalannya kelihatan sempit dan lebih serius. Gue cuma bisa jalan pelan terus ke depan, sambil hati-hati tiap langkah, karena satu kesalahan kecil aja bisa bikin perjalanan berhenti di sini. Jangan lewatin jembatan ya, guys. Oke, gue udah lewat jembatan tadi. Sekarang jalanannya balik lagi ke bebatuan, jadi gue harus hati-hati setiap langkah biar nggak kepleset. Tapi wih, gila, gue jatuh. Otomatis kembali sendiri, guys. Jujur, deg-degan banget. Tapi estetik anjay. Akhirnya terlewati juga, Hu. Anjay, lihat itu. Ada air terjun lagi di depan gue. Gila. Yang ini lebih gede dan megah daripada yang sebelumnya. Airnya jatuh deras banget, bikin kabut tipis yang menyelimuti sekitarnya. Cahaya yang tembus bikin semuanya terlihat magis. Setiap langkah di Gunung Palung ini kayak nemuin kejutan baru. Gue jadi makin penasaran, apalagi yang bakal muncul di trek berikutnya. Sekarang jalannya mulai landai lagi, rasanya santai banget. Bisa tarik napas sejenak setelah trek sebelumnya yang berat. Sekeliling masih indah. Suara air terjun tadi terdengar samar-samar. Cahaya matahari tembus lewat pepohonan, bikin suasana adem dan damai. Tapi walaupun jalannya gampang sekarang, gue tetap nggak boleh lengah. Karena siapa tahu di depan masih ada kejutan yang nungguin di Gunung Palung ini. Oke, jalannya tadi sempat landai, tapi sekarang mulai berubah lagi. Di depan ada batang pohon besar yang jadi jalur lewat. Dan ini kelihatan estetik banget, tapi juga agak ekstrem. Gue harus jalan pelen-pelen di atasnya karena posisinya nggak terlalu stabil. Dan di bawahnya langsung medan yang lumayan dalam. Jujur, ini kombinasi antara indah tapi bikin deg-degan. Tapi ya udah, fokus dulu. Kita lewatin pelan-pelan dan lanjut lagi perjalanan di Gunung Palung ini. Oke, berhasil. Gue akhirnya bisa lewatin batang pohon tadi dengan aman. Gila, indah banget suasana di sini. Pemandangannya terbuka, cahaya matahari masuk di sela pepohonan.
dan semuanya kelihatan tenang banget. Kayak tempat yang jarang banget dijamah pemain lain. Oke, sekarang rintangannya makin unik lagi. Di depan gue ada jamur-jamur gede, tapi kali ini warnanya hijau. Dan ini bukan kecil ya, ukurannya bener-bener besar banget, kayak ngelewatin hutan mini sendiri. Gue harus pelan-pelan lewat di sela-selanya, karena jaraknya sempit dan medannya juga agak naik turun. Tapi jujur, ini kelihatan aneh sekaligus keren banget, kayak dunia lain di dalam Gunung Palung ini. Gila, masih ada lagi jamur gede yang lebih banyak di depan. Gue coba lanjut jalan pelan-pelan, tapi jalannya makin sempit dan agak licin. Baru aja coba lanjut, tapi jalannya emang makin tricky. Jadi gue kepleset lagi, tapi untungnya langsung otomatis balik lagi ke jalur. Jadi masih bisa lanjut tanpa harus ulang jauh. Gila sih, trek di sini emang gak ngasih ampun. Oke, kali ini gue harus lebih pelan dan lebih fokus. Jangan sampai jatuh lagi. Kita lanjut lagi, pelan. Akhirnya, gue berhasil lewatin jamur-jamur gede itu lagi. Sempat beberapa kali jatuh tadi, tapi sekarang udah aman lagi di jalur. Dan jujur, dari dekat, jamur-jamur ini makin kelihatan unik banget, gede, warna-warni, dan estetik parah. Tapi gue nggak bisa lama-lama di sini karena masih penasaran, apalagi yang nunggu di depan Gunung Palung ini. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan. Karena jalurnya makin licin, gue mutusin buat cari jalan alternatif lain. Jadi, gue nggak lanjut lewat bawah tadi, tapi gue naik ke bukit di samping jalur utama. Awalnya agak capek, tapi makin ke atas malah kelihatan lebih aman dan lebih stabil. Dan dari sini, pemandangannya juga mulai kebuka lagi. Kelihatan sebagian jalur yang tadi gue lewatin. Jujur, ini keputusan yang lumayan tepat. Karena jalur tadi emang terlalu licin buat dilanjutin. Oke, kita lanjut naik bukit ini dulu. Siapa tahu ada jalur baru yang lebih aman ke depan. Oke, akhirnya gue berhasil lewatin jalur tadi. Dan setelah itu, gue nemuin bonus lagi. Jalannya jadi landai banget, hampir kayak jalan santai. Gue bisa jalan pelan sambil lihat sekitar. Dan suasananya bener-bener tenang lagi. Setelah tadi sempat licin dan ribet. Tapi anehnya tiap kali jalannya terasa gampang kayak gini, gue jadi makin waspada. Soalnya di Gunung Palung ini biasanya setelah santai pasti ada sesuatu yang lebih berat lagi di depan. Wow, indah banget. Di depan gue ada air terjun yang megah banget. Jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Sumpah, ini salah satu spot paling keren di Gunung Palung sejauh ini. Tapi treknya aneh. Ada jembatan di situ, kayak jalur resmi buat lewat. Tapi, entah kenapa gue malah milih buat turun ke bawah dan berenang lewat aliran airnya. Airnya dingin, deras. Tapi rasanya seru banget bisa lewat langsung di bawah air terjun ini. Gila sih, ini bukan pendakian biasa lagi, tapi udah jadi petualangan yang bener-bener nggak terduga. Oke, setelah lewat air terjun tadi, jalannya sekarang super landai lagi. Gue bisa jalan santai sambil lihat ke depan sejauh mata memandang. Dan yang kelihatan cuma jalur panjang yang tenang banget. Tapi di kejauhan, gue lihat sesuatu yang menarik. Ada tali yang terbentuk dari ranting-ranting pohon. Kayak sengaja disusun alami dan arahnya naik ke atas gunung. Jujur, ini kelihatan estetik banget. Tapi juga kayak jalur rahasia buat lanjut lebih tinggi lagi. Oke, sepertinya perjalanan kita belum selesai. Kita lanjut ke atas lewat jalur itu. Sekarang jalannya super landai dan vibes-nya bener-bener sejuk banget. Anginnya pelan, udara dingin tapi nyaman. Dan suara alamnya juga tenang banget. Gue jalan santai sambil nikmatin suasana. Rasanya kayak lagi ada di tempat paling damai di Gunung Palung ini. Tapi justru di momen kayak gini, gue jadi makin penasaran. Soalnya biasanya setelah suasana tenang kayak gini, pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi di depan.
Tapi ya, namanya juga Gunung Palung, gak mungkin terus santai. Di depan gue muncul rintangan yang ekstrem lagi. Jalannya sempit, bebatuannya gede, dan posisinya agak curam. Pokoknya harus ekstra hati-hati lewat sini. Gue harus fokus tiap langkah. Karena satu kesalahan kecil bisa bikin jatuh lagi. Tapi justru rintangan kayak gini yang bikin perjalanan di Gunung Palung seru dan menantang banget. Aku akan fokus ke rintangan ini. Kalau rame kita lanjut part 2.